waktu sekalinya naik, kita banyak label lu datang ke kita, kita yang gini. Karena beda pendapat tadi. Iya. Ya, masih asik bermain musik ya. Sama idealis kita masih kuat. Dan yang paling sedih waktu pandemi itu orang nggak percaya kalau kita benar-benar nggak ada pemasukan, nggak ada tabungan udah habis, itu mereka nggak percaya. Yang waktu siapa? Ya taunya Tetangganya kita, yang tanya gitu. taunya kita itu dianggap artis besar, banyak duit gitu. Itu yang paling miris. Kayaknya emang kamu sendiri yang lain punya. Kita tumbuh di lingkungan yang apa ya? Lingkungan Peminum dan di situ ada Brooklyn lah. ada salah satu tetangga kita yang produksi minuman itu. Jadi secara nggak langsung ya kita hidup di bagian itu. Distiller. Ya, tiap harinya ya deket sih dari rumah kan, tinggal beli. Kalau mau ngobrol mau kumpul-kumpul tinggal beli deket. Kadang nggak usah dibangun. Iya. Angkat sekali lagi gelasmu kawan, di saina, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Boleh Pak De, perkenalkan diri dulu Pak De. Aku Badis, biasa dipanggil Pak D yang pegang bass. Aku Lili di papan kunci. Aku Yoyo di belakang sendiri main drum. Aku Raymond pegang gitar. Aku Heru di vokal. Aku Richard di gitar. Siap. Tepuk tangan sekali lagi dong, Shaggy Dog. Selamat ulang tahun. Terima kasih. 25. Kemarin semalam sangat pucah sekali. Kayak gelas ya. Alhamdulillah gelasnya kertas ya. Nah, happy banget nih semalam nih, saling engage penontonnya, seru banget. Ada yang mau sampein nggak dari Shaggy Dog nih untuk semua penonton yang semalam datang nih Pak De? Yang jelas kita seneng ya, maksudnya apresiasi dari teman-teman yang datang nonton untuk perayaan ke-20 tahun Shaggy Dog. 25 tahun. Lali kebanyakan semalam lagi. Yang bisa bareng-bareng datang dan bersulang. Terima kasih sekali. Kalau Pak D, Heru? Ya, terima kasih udah menyempatkan waktu dan energinya buat datang semalam ke perayaan konser ulang tahun Shaggy Dog yang ke-25 tahun. Ya, pokoknya tetap dengerin Shaggy Dog terus dan tetap bersulang tentunya. Pak De, ada pesan-pesan buat teman-teman? Ya, terima kasih juga ya buat yang sudah datang. Semoga kita dipanjangkan umur bisa bertemu ke ulang tahun Shaggy Dog yang ke-26 Dan seterusnya. Terus berkarya. Pak De, Yoyo? Sama sih, terima kasih. Meluangkan waktu sampai hampir tengah malam. Ya, itu udah penghargaan besar buat kita dengan datang dan ikut bersulang. Halo Om Richard? Ya senang ikut datang dan merayakan bersama Shaggy Dog di ulang tahun yang ke-25. Semoga mereka juga ikut merasakan ke-25 tahunnya Shaggy Dog ini dengan bersulang, dengan pestanya Shaggy Dog semalam, dan ya sama-sama sukses nantinya bareng jalan. Nah, perhelatan semalam juga tambah meriah, ditambah ada teman-teman dari Mas Boris, Mas Doni, ada Om Wiro juga. Nah itu gimana milihnya sih? Ini kurasinya tuh gimana Om? Tuh Mas Heru. Sebenarnya kita pengen bernostalgia juga ya sama mereka kan juga sedikit banyak ikut mewarnai perjalanannya Shaggy Dog gitu loh. Jadi kayak hampir satu angkatan ya. Tip X dan sebagainya, dan baru tadi malam kita bisa kolaborasi gitu malahan. Sebelum-sebelumnya beberapa sudah pernah, tapi kayak sama Trisno Tip X itu belum pernah. Jadi ya udah kita kumpulin aja sekalian kita nostalgia sama
sama mereka, dan ini juga bentuk apresiasi kami terhadap mereka yang udah ikut support skena musik ska ini gitu. Nah, yang menarik lagi kalau teman-teman semalam datang ketika Om Heru memperkenalkan Om Wiro nih, katanya sempat ada friksi-friksi nih. Oh iya. Boleh cerita nggak, Om? Ya dulu kan gimana ya, waktu awal-awal saya Gidok ngeband itu kan tahun-tahun 96, 97, 98 itu kan kami sangat memegang teguh yang namanya prinsip tuh. Kayak harus banget gitu. Harus sesuai dengan buku manual pokoknya. Apa-apa dari kitabnya. Oh, di sini pakai dogmat, cari dogmat, cari. Pakai ini, pakai itu, termasuk prinsip-prinsip independen, ya tentang independensi gitu loh. Nah, karena saya Gidok itu kan waktu itu lama-lama tuh mulai naik gitu. Terus ada satu momen yang kita main di event yang ada sponsornya produk. Itu tahun berapa dulu? Hah? 98 ya. Itu ribut sama skena, lu kamu nih kok main nggak sesuai buku manual lah ceritanya. Beda ininya. Beda prinsip. Beda. Ya, Intinya tidak boleh komersil. nggak boleh komersil. Soalnya tiap kayak di gitu. Jogja itu kan tongkrongan beda-beda juga. Kayak di Saidan tuh ada, Wiro Brajan ada Realino. Macam ya. Jadi Kayak Wiro tuh anak Realino dulu. Oh, oke. ya, beda pendapat aja Iya. dulu itu. Cuma dulu tuh sampai ya namanya zaman dulu kan belum ada kolom komentar ya seperti sekarang di Facebook. Ya ketemunya analog. Langsung face di to face. lapangan. Kayak gitulah. Tapi ya sekarang udah berteman semua. Iya. Malah tambah akrab, malah tambah hangat. Malah lucu kalau bahas itu lagi. Ketawa lagi. Ya. Mungkin darah muda dulu. Orang muda. Kalau sekarang tuh jadi buat guyon. Jadi buat ya lucu itu jadi kayak Nah, tadi saya agak belok sedikit. Tadi ada soal kitab nih, kitab ska dulu. Kalau saya waktu itu mungkin masih SMP, masih SD gitu. Oh, sama berarti. Di circa 2000-2003 gitu. Itu kan third wave ska kalau bisa dibilang ya. Iya. Nah, tuh kalau di Jakarta dulu tuh pada koper tuh bawahnya tuh, koper, Bretel, Tuton sih udah pasti, Iya. itu Dogmart. Kalau di Jogja gitu juga nggak? Bawa pedang. Enggak, Pak De. Waduh. sama keris. Sebenarnya enggak sih. Kayaknya Enggak kayak gitu. Mereka membuat tren sendiri kayaknya kelihatannya. koper ini hybrid Indonesia yang bikin nih kayaknya Iya, yang koper. mereknya ini. presiden atau apa? Oh iya. Yang Dibuka ada ininya ya. apa formulir Oh malah ini asuransi. minyak bulus. Ternyata sales. Iya. 25 tahun udah silver age nih kalau di rumah tangga nih. Apa sih rasanya ngeband, berumah tangga, tour sama 25 tahun tuh? Apa sih rasanya, Mbak Teh? Sedihnya, senangnya, monggo ceritain. Ya kalau sedih senang pasti ada ya. Tapi banyak senangnya sih daripada sedihnya. Ya selama kita jalan ini enjoy aja sih di Segidok. Dengan senang hati. Nggak mikir, ya dulunya juga nggak mikir kita mau seperti apa juga kan. Nggak mau ada maksudnya wah besok terkenal ya, nggak kita pikirin ke situ. Yang kita jalani ternyata banyak baiknya, banyak positifnya gitu. Nah, kuncinya bisa happy tuh apa sih? Kuncinya. Bermusik itu tadi. Bayang ya. Bermusik, bersulang. Wah, keywordnya tuh, musik bersulang. Nah, kalau struggle-nya Pak De? Boleh cerita nggak tuh struggle sama... Tanya yang lain dulu. Monggo, Pak De. Ayo. Kayak ngundangnya Pak Dik. Aku ini diundang dini kok ditakoni ya. Loh, masih kan dulu gitu ya. Boleh dari Om Heru, Om Lili. Struggle-nya nih. Oh, struggle-nya Struggle sama ya. 25 tahun gitu. Sebenarnya kalau dibilang ya struggle, jelas struggle, tapi kami kan menjalaninya dengan senang sebenarnya. Jadi ya struggle-nya tuh nggak terlalu berat sebenarnya, karena kalau kamu melakukan apa yang kamu senangin itu kan jadi nggak kerasa sebenarnya. Cuma yang paling keras ya kemarin ini ya, pandemi ini ya. Itu buat bukan hanya saya Gidok aja, tapi aku pikir semua musisi, semua sektor juga itu cukup berat kemarin. Hampir 3 tahun kemarin ya. Tuh.
naik turun lah. Di album kedua Segidok itu yang album bersama itu kami juga mengalami dampaknya. terjun bebas. Terjun bebas. Karena kan berbarengan dengan hilangnya tren ska. Oke. Dengan menghilangnya tren ska ini Segidok ikut kena, Terdampak. gitu, terdampak. Meskipun kami nggak pernah ikut Cawe-cawe. iya, ikut di istilahnya apa di dunia komersilnya ska itu kita kan nggak itu ya kalian kayak gitu. Segidok beda sendiri tapi mau nggak mau tetap kena. Terdampak. Nah itu selama hampir 1 tahun kita nggak ngeband juga gara-gara itu. Di transisi album kedua. Iya. Mau dari 2 Ketiga. terus Hot mau Dog. ketiga. Iya. Hotdog. Itu ya cukup berat. Dan yang juga paling di situ. sedih waktu pandemi itu orang nggak percaya kalau kita benar-benar nggak ada pemasukan, nggak ada tabungan udah habis, itu mereka nggak percaya. Yang nggak percaya siapa? Ya taunya Tetangganya kita, yang tanya. taunya kita itu dianggap artis besar, banyak duit gitu. Oh, alah. Itu yang paling miris itu. Kayaknya emang kamu sendiri Eli, yang lain punya. Beda sendiri juga ya. Lebih kejam. Jadi kejam. Soalnya sampingannya kan banyak, nyopet. Wah. Nah, tadi ada keyword dari ada struggle di album kedua menuju album ketiga. Nah, menariknya nih album ketiga Hot Dogs ini yang rilis di 2003 ini formatnya kalau didengerin tuh kayak radio tuh. Iya. Boleh cerita nggak tuh gimana proses kreatifnya tuh Pak D? Idenya tuh sebenarnya waktu di studio sih. Kayaknya kalau cuma lagu per lagu itu udah biasa ya, kita ya udah nemu aja. Gimana kalau di setiap sela-sela lagu tuh ada kayak penyiarnya kayak gitu. Ada obrolannya. Ada obrolannya. Yang mana obrolan tersebut menghantarkan Ke lagu per lagu. ya. Ada journey-nya. Iya. Dan tidak disangka-sangka jadi meledak ya Hot Dog itu. Ya itu sebenarnya titik baliknya Segidok dari yang tadi aku cerita tahun apa album kedua tadi. Di situ kan ada lagu Disaidan, Anjing Kintamani dan lain-lain, itulah yang kita jadi back on track lagi, tour Membalikkan lagi ya. situasi. Dan ya meninggalkan dunia kerajinan. Waktu itu kan kita terjun bebas itu kita jadi pengrajin semua. Iya. Iya, ngerajinan tangan itu buat bisa survive Untuk dapat sehari-hari. masukan. Ya. Gitu. Nah, menarik lagi di 2003 ini lama-lama muncul semua nih dari dalam tanda kutip so-called indie nih, muncul kayak SID, kayak Endang Sukamti, Iya, itu semua iya. barengan tuh OTW ke major label gitu. Iya. Nah, kalau Segidok sendiri ceritanya gimana itu, Pak? Kebetulan waktu itu emang si label kita dulu ya, EMI, itu emang lagi nyari Segidok. Lagi nyari Segidok dan ya ketemu sama manajer kita dan ternyata manajer kita ini ada tawaran dari EMI. Tapi mereka nggak akan ngutak-ngatik kayak kan ada tuh ya, maksudnya label tuh ada yang sampai image-nya kamu tuh nanti Dirubah. Lagunya dirubah. lagunya itu. Tapi mereka nggak akan itu, mau nggak? Oke lah akhirnya kita ambil. Ya itu kita pertama kali Masuk major label. masuk major label. First single-nya waktu itu Anjing Kintamani. Anjing Kintamani. Anjing Kintamani. Ini namanya Bos Saidan ya? Anjing Anjing Kintamani. Kintamani. Karena saya dulu lihat video klipnya dulu, bingung nih, loh kok ini ada band baru, kebahasnya anjing nih. Dimana waktu itu band-band tuh ngomongin heartbreak, ngomongin cinta-cintaan. Nah ini ada nih Segidok nih. Saya kira dari Bali malah tadi kan, beli dari Pulau Bali. Saya kira dari Bali, ternyata ngulik-ngulik dari Jogja juga gitu. Nah itu di Hot Dog itu Third Wave Ska itu udah mulai redup sebenarnya ya Pak D. Iya. Iya. Udah hilang. Malah Trans hilang, Ska itu nggak hilang. Saya bilang. Sudah hilang. Kita baru gabung major. Gabung major. Padahal waktu naik. Waktu sekalinya naik, kita major label lu datang ke kita. Kita yang gini. Nggak mau. Karena beda pendapat tadi. Iya, iya. Ya masih Masih asik bermain musik gitu. sama idealis kita kan masih kuat itu. Ya, justru pada saat ska itu trennya hilang, kita masuk ke situ. Kita belum bisa meninggalkan bawah tanah. Wah, roots-nya tuh ya. Roots rock reggae. Underground. Underground, bener. Bawah tanah.
Nah, kalau era awal-awal Segidok nih, cerita-cerita seru yang bisa dibagi tuh apa aja tuh, kayak cara apa pembentukannya seperti apa gitu. Boleh cerita nggak Pak De? Awalnya nih gimana sih? Monggo. Sebenarnya awalnya itu Pak De Bantis itu ngeband dulu sama kakakku. Siap. Jadi otomatis aku jadi kenal Pak De. Enggak, belum. Dream Theater ya deh. Waduh, jelimet tuh. Itu kan ya alternatif ya. Waktu boomingnya alternatif itu. Jadi aku kenal Pak D, akhirnya dia mau ngajak kakakku nggak mau, dia mau fokus ke bola katanya. Terus Pak D ngajak aku main band itu. Terus Heru seangkatan di SMA. Ya, otomatis aku juga ajak Heru ke Saidan nih, aku punya temen punya band bla bla bla. Nah, terbentuklah ya ketemu Richard. Richard kan sepupunya Pak D, jadi dia juga tinggal di sana. Terus Lili datang ke rumah, dia masih seyoyok dulu. Minum susunya masih kurang. Kurang gizi. Nah, makanya dibeliin sapi. Aku bilang langsung. Ini loh, ada temen ya, temen SMA juga. Aku punya temen yang dia bisa keyboard gitu. Ya udah, ajak ke rumah aja. Kan. Ini orangnya, oh ya. Terus aku bilang sama Lili, bisa kalau ada latihan, ya bantuin ya. Oh ya, bisa ya. Nah, sampai sekarang itu Ras. Dulu DNA-nya, benderanya nih masing-masing personil nih beda-beda atau udah ada two-tone nih, udah hitam putih atau Masih beda-beda. Lain-lain ya. Iya, tapi ada beberapa dengerin musik ska juga ya, kayak ska punk gitu. Terus kita nyari referensi sih. Rock sih, mostly rock. Metallica. Ya, pada kala itu kan Metallica dan apa Sepultura, Halloween. Terus kan ada Green Day masuk tuh, berubah semua. Ini kok rock tapi kok kuncinya cuma 3. Rambutnya langsung semir semua. Semua cari gembor di toko bangunan. besoknya nggak telen. Kacamata las. celana plate gitu. Iya. Termasuk Heru sih yang sering cari referensi lagu-lagu ska. Salah satunya kita ke tempat Wiro ya, Ru. Ya, Wiro tuh banyak sekali ininya kontribusi ngasih referensi ke Segidok dari dia. Banyak. Nah dulu gimana cara carinya sih Pak D gitu? Aku main sama Heru ke rumah Wiro gitu. Memang Wiro tuh ngoleksi beberapa kaset yang di copy sendiri tuh loh, bajakan. Sing mendem ya. Terus ini dibawa dengerin. Terus aku sama Heru dengerin barengan sama anak-anak. Ya banyak yang teman-teman yang cukup berada gitu yang bisa bapaknya keluar negeri dan sebagainya itu bawa dari luar negeri biasanya bawa CD itu dipinjemin ke kita juga. Terus ya yang paling order ya, kita order pakai dolar dimasukin ke karbon dulu. Zaman dulu kan nggak ada marketplace. Just tip before just kirim. Nyampe-nya sebulan, nyampe ke sininya sebulan juga ya, 2 bulan ini nunggu. Waduh. Bajingan sulit banget ini. Sekarang cuma tinggal pencet. Dari handphone lagi kan. Nah, 25 tahun juga nih Pak De. Pentingnya arsip nih. Gimana Segidok nih 25 tahun. Pengarsipannya sangat komplit bisa dibilang itu. Emang udah niat kita mesti arsipin nih atau emang berjalan aja gitu si arsip ini? Sebenarnya di Doggy House ya, di markas kita itu emang dari dulu tuh banyak banget. Bahkan udah yang dibilang komplit sekarang pun itu sebagian tuh udah ada yang hilang juga. Ada yang hancur, ada yang hilang kayak gitu. Nah, tapi untungnya masih banyak juga yang terkumpul gitu. Sebenarnya kayak pameran Rudy Story rekam jejak 25 tahun Segidok itu awalnya juga nggak sengaja, nggak niat bikin itu gitu. Awalnya adalah niatnya nyelamatin negatif film dulu. Tolong ini didigitalisasi sama teman-teman dari MES 56. Karena mereka ada Afdruk 56, memang khusus buat develop negatif itu. Oke, setelah dilihat gitu ada 1.600-an foto. Kayaknya dipamerin oke nih gitu. Akhirnya ya udah sekalian untuk pengantar konser ini kita bikin pameran di Good School di sini. Sampai tanggal berapa, Pak?
27 besok. Agustus. Besok. Ya. Tapi mungkin akan kita bikin lagi lah ke depan. Siap. Diasumsi mungkin ya. Nanti. Kenapa enggak? Itu yang di pameran juga enggak semuanya. Iya, cuma Mungkin 300. 50% ya. Cuma Nggak 300. sampai 50%. Nggak sampai. Belum semuanya itu yang koleksi-koleksi yang foto di Belanda. Yang telanjang itu belum keluar itu. Belum ada. Belum dikeluarin. Ketahuan ukurannya nanti. Belum dikeluarin tapi masih ditutupin. Nah, di video klip Kembali Berdansa tuh video klipnya tour tuh ya, Pak? Iya. Tour dari Jakarta, Kuala Lumpur Ke Amsterdam. Amsterdam. Boleh cerita nggak sih secara serunya tuh tour itu? Itu tuh tour album keempat atau Album ya. Enggak album itu. Sebenarnya bukan tour album. Ya. Itu memang kita Undangan. ada undangan main di sana di Belanda. Itu cuman kalau gambaran video klip itu kan hanya gambaran perjalanan kita aja. ya? Tapi yang jelas kita dipanggil ke sana memang untuk panggung. So ya kebetulan pas di sana kita juga mulai ada teman-teman yang dari teman-teman mes juga ya. Iya. Iya. Kalian harus bawa kamera, kalian harus. Nah itu mulai kesadaran itu makanya semuanya on. Dulu kita Akhirnya itu digabungin. Diajarin dan suruh bawa kamera, disebar, kamu jalan ke Malioboro, kamu moto. Ada latihannya gitu. Jadi Sebelum mes 56. nge-vlog nih ya, sebelum nge-vlog. Kamu bawa kamera, foto, nanti dicetak hasilnya kayak apa. Terus kita balik dari Belanda juga kan, terus bikin pameran. Pameran juga. Di Jogja. Oh, di Dogi House. Jadi hasil dari Jepretan kameranya kita masing-masing. Gitu. Berapa hari waktu itu? sebulan. Waduh, seru banget. Wah enak mas. Berapa kota tuh? 13. 13 kota. Ya. Coffee shopnya sih enak kopi. Wah, iya. Saya denger juga sih tuh. Arabica apa Robusta? Minum kopinya. Minum kopi ya. Beda. Oh, yang Americano. Kopi tuh bro. Yang gula merah. Naik sepeda gitu. Wah. Saya denger sih kalau saya denger di Belanda tuh tapi kalau kopi ya. Ya itu belanja Naik tiap hari. sepeda. Iya, naik sepeda sore-sore gitu. Ada jadwalnya masing-masing. Nah, nih asumsi kita senang banget nih kemarin sempat jadi bagian kecil yang ikutan ngarsipin Segidok di distrik Syahidan, nemu fakta soal lirik asli Syahidan yang lumayan frontal. Yang ternyata inspirasinya dari miras legendaris Lapen. Tapi waktu itu Pak De Bandits nyebut Om Richard mulu nih waktu bahas budaya minum di Syahidan. Kita belum denger nih perspektif dari Om Richard. Emang sekarang kita mau denger dari pandangannya nih budaya minum Syahidan ngebantu Segidok tumbuh secara karya, pertemanan, dalam skena atau gimana nih? Ya memang kita tumbuh di lingkungan yang apa ya? Lingkungan Peminum dan di situ ada Brooklyn lah. Ada salah satu tetangga kita yang produksi minuman itu. Jadi secara nggak langsung ya kita hidup di bagian itu. Distillery. Ya, tiap harinya ya deket sih dari rumah kan, tinggal beli. Kalau mau ngobrol mau kumpul-kumpul tinggal beli deket. Jamming. Kadang nggak usah dipanggil. Iya. Tergantung denger nggak orangnya ya. Itu setiap hari, Pak. Ya bisa dibilang gitu. Ya. Ini masih Wah. tiap hari. Tapi kan sekarang whisky. Beda. Ya. Ya itu kan. Sekarang Bepom ya. Kalau yang lainnya nanti diari. Nggak kuat khususnya. Iya cocok-cocokan. Nah, kedepannya album ke-7 udah siap rilis nih. Ada yang bisa dibocorin nggak dari album ke-7 nih? Semalam tuh kita main single yang baru ya. Sudah kita bocorin satu lah. Cowboy Kota. Cowboy Kota. Kita bawain satu semalam. Terus ya 70% lah. Kepotong gara-gara pandemi kemarin kan kayak moodnya tuh drop lah kemarin waktu pandemi. Iya. Nah, kita ngomongin andai-andai nih Pak De. Kalau nanti Pade berenam nih, amin sampai usia 50, apa sih yang pengen Pade tetap lakukan nih di Segidok nih? Pengen ngasilin apa nih di Segidok nih kalau sampai 50 tahun nih Segidok nih? Yang jelas karya ya. Sudah pasti. Bikin partai mungkin. Rencananya. Dogis Indonesia. Dogis Indonesia. benar. Partai asik. Kalau Dogis sudah sampai luar negeri Pade ya? Ya. Paling jauh sampai mana Pade? Kemarin di Amerika. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Tiap hari masakin.
Nganterin makan. Anterin makan. Itu paling jauh tuh ke Amerika Iya. itu kemarin. Nextnya ke depannya nih, rencana dari Shaggy Dog nih mau manggung di mana lagi nih? Terdekat tanggal 3 besok ya, 3 September di Jakarta juga. Di Gambir Expo. Gambir Expo. Itu. Terus ada beberapa rencana planningnya untuk tahun depan, ada ke Jepang sama Eropa sama kalau jadi Malaysia. Eropanya di Belanda. Belanda lagi. Ikut Pak. Melu, boleh dong. Naik kapal ya tapi. Apa aja, yang penting bisa ngopi. Kalau saya itu aja, yang penting bisa ngopi bareng sama Shaggy Dog. Di taman. Harapannya buat Shaggy Dog terakhir untuk Doggies, rekan-rekan ada Tetap mendengarkan album-album Shaggy Dog dan apa ya, terima kasih udah support kita selama 25 tahun ini ya. Tanpa dukungan Doggies kita juga nggak bisa sejauh ini tentunya. Dan nantikan album ke-7 dari Shaggy Dog. Kira-kira bocoran bulan apa tahun? Masih nunggu wangsit. Wangsit dulu biasa dari Shaggy Dog tuh dari dukun kita dulu. Iya. Wangsit. dukunnya namanya Dedi. Dedi Dukun. Jadi dukun. Benar. Mas Bro. Kalau nggak nunggu WA, nunggu email dari dia. Gak nunggu pesulap merah nih kayaknya. Nggak masuk di Pesulap merah. Dari Pak, ada pesan-pesan, harapan? Ya Dedi Dores sih. Oh, Dedi. Dengan diiringi doa restu. Dengan Dedi Dores, dengan diiringi doa restu. Pak Yoyo, Hampir sama, terima kasih buat Dogi semua yang udah menghantarkan kita sampai 25 tahun ini. Semoga tetap mendengarkan musik kita. Tunggu album ke-7. Ketemu lagi di panggung-panggung berikutnya. siap. Oh dari Pak Rahman? Iya sama sih sebetulnya. Pak Ponggo ya? Ya, terima kasih para yang selalu mengikuti apa dan mendengarkan album-album Shaggy Dog. Siap. Ya. Tetap bersulang. Iya. Tetap bersulang. Siap. Terima kasih. Saya bersama Shaggy Dog undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Ulang ya. Ya, tadi sudah lihat pasti kan. Ya, karena presenter Karena saya kaku nih. Grogi, bener-bener grogi. Monggo Shaggy Dog untuk menutup acara. Nah, Ayo Cap, tutup Cap. karena presenternya grogi, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Matur nuwun. Pemirsa. kru dan Ya geng asumsi. semuanya, Matur nuwun. semoga selalu sukses selalu. Ya, salam bersinar. Selalu sukses selalu. Salam bersinar. Salam semuanya. Salam bersinar.